Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aminatun Solihah dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Keperawatan Gigi, akan memaparkan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gigi Tiruan Terhadap Gangguan Pencernaan pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werda, Kota Mataram. Pertama, ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang, kesehatan mulut dapat mempengaruhi kualitas hidup pada lansia. Studi yang dilakukan di negara maju menunjukkan kelainan yang bersifat kronik pada gangguan mulut yang sering dialami lansia adalah kehilangan gigi, karies gigi, dan penyakit periodontal. Rasa sakit, terganggunya fungsi mengunyah, dan infeksi merupakan gejala dari penyakit mulut yang dapat menurunkan kualitas hidup pada lansia. Pemeliharaan kesehatan lansia sebaiknya dilakukan dengan pendekatan holistik secara komprehensif yang menyangkut upaya persuasif, preventif, dan rehabilitatif dengan menyertakan keluarga dan peran aktif masyarakat. Gangguan fungsi kunyah pada lansia yang tidak bergigi maupun yang bergigi sebagian merupakan adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap status kesehatan umum dan merupakan keluhan yang sering dijumpai sebagai masalah kesehatan gigi pada lansia menurut Iwani A. Anton 1996. Kemudian hubungan yang paling berpengaruh antara penyakit gigi dan gangguan pencernaan adalah kehilangan gigi. Pasien edentulous atau tanpa gigi paling rentan terhadap masalah gastrointestinal dan lainnya. Pasien dengan gigi palsu mengalami kesulitan atau ketidakmampuan mengunyah makanan dengan benar. Ketidakmampuannya mengunyah dapat menurunkan asupan vitamin A serta serat terutama dari buah-buahan dan sayuran, sehingga dapat memancing gangguan pencernaan dan mempengaruhi kesehatan keseluruhan. Efisiensi mengunyah seorang yang memakai gigi palsu adalah sekitar 1/6-nya yang mengunyah dengan gigi asli. Orang dengan gigi palsu memerlukan waktu 6 kali lebih lama untuk mengunyah makanannya. Salah satu penyebab terjadinya gastrointestinal adalah kondisi rongga mulut seseorang yang memiliki penyakit gigi dan mulut, sehingga saluran pencernaannya terganggu atau bahkan terjadi luka. Ada beberapa penyakit gigi dan mulut yang berpengaruh pada penyakit gastrointestinal, yang termasuk yaitu kelainan penyakit kerongkongan atau esofagus, kemudian lambung atau gaster, usus halus atau intestinum, usus besar atau kolon, hati atau liver, kemudian saluran empedu atau traktus biliaris, dan pankreas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimanakah pengaruh gigi tiruan terhadap gangguan pencernaan pada lansia di Panti Sosial Tresna Werda, Kota Mataram. Kemudian tujuan. Di sini tujuannya itu ada dua. Yang pertama ada tujuan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh penggunaan gigi tiruan terhadap gangguan pencernaan pada lansia. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, untuk menganalisa pengaruh gangguan gigi tiruan, penggunaan gigi tiruan terhadap kejadian diare pada lansia. Yang kedua, untuk menganalisa pengaruh gangguan gigi tiruan, penggunaan gigi tiruan terhadap kejadian sembelit pada lansia. Kemudian ada manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat ini dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh gigi tiruan terhadap gangguan pencernaan pada lansia, serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Kemudian ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini ada 3, manfaat bagi penulis, manfaat sosial, dan untuk manfaat ilmiahnya. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Untuk landasan teori ini memiliki beberapa poin. Yang pertama poinnya gangguan pencernaan. A. Pengertian gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan adalah penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Orang yang terkena penyakit ini akan mengalami gangguan pencernaan seperti diare, emah, dan lain-lain. Selanjutnya penyebab gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan atau yang dapat disebut sebagai dispepsia menurut Huntington 2007 dapat disebabkan oleh fibromyalgia atau sindrom kelelahan kronis, interstitial cystitis, dan sindrom luka pada kandung kemih. Tak hanya menurut
1999 bahwa pencernaan terutama pada bagian gastrointestinal dapat berpindah tempat ke atas maupun ke bawah saat penderita mengalami marah, takut, atau cemas. Selanjutnya ada jenis gangguan pencernaan. Jenis gangguan pencernaan adalah penyakit saluran pencernaan adalah penyakit yang menyerang organ tubuh pada sistem pencernaan manusia. Beberapa jenisnya yaitu ada usus buntu, MAH, gastritis, ada GERD, iritasi usus besar, sembelit, dan diare. Kemudian poin kedua dari landasan teori ada lansia. Yang pertama A, pengertian lansia. Lanjut usia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun nomor 13 tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun. Lansia merupakan tahap akhir dari masa kehidupan normal di mana batasan usia sebenarnya tidak konstan tergantung dari sudut pandang biologi, demografi, pekerjaan dan pensiun, serta sosiologi. Akan tetapi untuk keperluan statistik dan administrasi publik, lansia dapat didefinisikan sebagai orang yang berusia 60 sampai 65 tahun. Kemudian D, pengaruh perubahan pada lansia. Seiring dengan proses menua, terdapat berbagai perubahan pada lansia yang menjadikan lansia lebih rentan terhadap berbagai kelainan baik fisik maupun mental. Kulit merupakan organ terbesar yang perubahannya sangat terlihat seiring proses menua. Berbagai perubahan seperti keriput, bintik penuaan, kulit kering, dan mengelupas dapat mempengaruhi kondisi mental lansia karena kulit merupakan komponen utama dalam citra diri sehingga lansia dapat mengalami kehilangan self-esteem. Kemudian poin ketiga dari landasan teori ada gigi tiruan. A, pengertian gigi tiruan. Gigi tiruan merupakan pengganti komponen logam mulut yang hilang, yaitu gigi gerigi. Pembuatan gigi tiruan ini bertujuan untuk memperbaiki estetika, fungsi pengunyahan, fungsi bicara, dan melindungi jaringan pendukung di bawah gigi tiruan menurut Setiawan 2013 dan Yamamoto 2014. Selanjutnya B, macam-macam gigi tiruan. Gigi tiruan telah dikembangkan dalam berbagai jenis sehubungan dengan perbaikan fungsi, kenyamanan, dan estetika. Berikut macam-macam gigi tiruannya. Ada gigi tiruan tetap, gigi tiruan lepasan, gigi tiruan implan atau dental implant, dan gigi tiruan jembatan atau dental bridge. Selanjutnya, fungsi gigi tiruan. Gigi tiruan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengunyah, berbicara, memberikan dukungan untuk otot wajah, dan meningkatkan penampilan wajah dan senyum. Gigi tiruan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, gigi tiruan tetap dan gigi tiruan lepasan. Selanjutnya ada kerangka teori. Ini adalah kerangka teori yang sudah saya susun pada karya ilmiah saya. Kemudian ada kerangka konsep. Untuk variabel bebasnya di kerangka konsepnya itu menggunakan penggunaan gigi tiruan, dan variabel terikatnya itu gangguan pencernaan pada lansia. Berikut adalah hipotesisnya. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pertama ada jenis penelitian. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu penelitian dengan penyelidikan secara langsung untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual menurut Nazir 1998. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitiannya itu, penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021. Tempat penelitiannya di Panti Sosial Tresnawerda, Kota Mataram. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Untuk dalam penelitian ini, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia yang menggunakan gigi tiruan di Panti Sosial Tresnawerda, Kota Mataram sebanyak 25 orang. Selanjutnya untuk sampelnya itu, sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi menurut Nota Atmojo 2018. Penelitian ini menggunakan metode total sampling, yaitu mengambil semua lansia yang menggunakan gigi tiruan yang termasuk dalam sampling frame untuk dijadikan sebagai sampel penelitian, yaitu sebanyak 25 orang. Selanjutnya ada kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusinya itu lansia di Panti Sosial Tresnawerda Kota Mataram yang berusia 60-80 tahun dan bersedia mengikuti penelitian dan menyetujui informed consent. Lansia di Panti Sosial Tresnawerda Kota Mataram yang hadir pada saat
hari pemeriksaan. Kemudian kriteria eksklusinya, lansia yang tidak kooperatif atau menolak menjadi subjek penelitian. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas adalah gigi tiruan dan yang menjadi variabel terikat adalah gangguan pencernaan. Ini berikut ada definisi konseptual dari variabel bebas, kemudian ada definisi konseptual dari variabel terikatnya. Berikut juga ada tabel dari definisi operasionalnya. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data menurut Nuto Atmojo 2018. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, pada variabel pengaruh atau gigi tiruannya itu menggunakan metode pemeriksaan, alat mendukung penelitiannya menggunakan ODZ, instrumen penelitiannya itu lembar pemeriksaan. Selanjutnya untuk variabel terpengaruhnya, yaitu gangguan pencernaan menggunakan metode kuesioner, alat pendukung penelitiannya lembar kuesioner. Untuk instrumen penelitiannya itu menggunakan checklist. Selanjutnya langkah-langkah penelitian. Di sini langkah pertamanya itu tahap perizinan. Kemudian tahap keduanya itu persiapan. Pertama ada persiapan alat dan bahan, kemudian ada persiapan responden. Kemudian tahap ketiganya itu tahap pelaksanaan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data digunakan untuk mengetahui gambaran pengetahuan pengaruh variabel bebas atau gigi tiruan terhadap variabel terikat gangguan pencernaan. Lansia di Panti Sosial Tresnaweda Kota Mataram. Teknik analisis kuantitatif adalah teknik analisis kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang berkaitan dengan hasil analisis data atau sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan-penyimpulan atau inferensi yang digeneralisasikan kepada seluruh subjek tempat dan data diambil atau populasi menurut Burhan Nugiorantoro 2000. Selanjutnya penutup. Kesimpulannya, kesehatan gigi dan mulut pada lansia yang menggunakan gigi tiruan berpengaruh pada gangguan pencernaannya seperti mengalami sembelit, diare, dan lain-lain. Pada lansia mengalami kesulitan atau ketidakmampuan saat mengunyah makanan dengan benar. Hal ini mengakibatkan masalah pada kesehatan gigi dan mulutnya, terlebih lansia yang menggunakan gigi tiruan. Untuk sarannya, diharapkan lansia di Panti Sosial Tresnaweda Kota Mataram mampu meningkatkan lagi kesehatan gigi dan mulutnya dengan cara rajin mengontrol kesehatan gigi dan mulut ke poligigi atau posyandu lansia yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah agar angka diare dan sembelit akibat penggunaan gigi tiruan menurun. Kemudian ini lampiran untuk penelitiannya. Yang pertama ada data demografi. Selanjutnya, lampiran yang kedua itu ada kuesioner masalah gangguan pencernaan di Panti Sosial Tresnaweda Kota Mataram yang akan dibagikan ke 25 responden yang sudah dipilih. Kemudian, lembar terakhir itu adalah lembar pemeriksaan status kesehatan gigi dan mulut lansia. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan dari karya ilmu yang saya kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.